warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi akramana bil ilmi wal hikmah wa wa'adana birrahmati wal maghfirah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi imaminal Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul maulanal adzim. Puji beserta syukur marilah kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada subuh ini setelah kita melaksanakan sholat subuh, Allah Subhanahu wa taala masih mengumpulkan kita dalam acara Thalabul Ilmi, kajian kitab Al-Hikam rutin di RFM yang kita cintai ini. Salawat beserta salam semoga berlimpah curah kepada baginda alam Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang terbuka mic-nya tolong ditutup dulu ya. Yang mic-nya kebuka ditutup dulu ya. Kalau ada Bu Reni, ada Mbak Yul Lesmi, diamankan Mbak Yul. Hikmah yang ke-76. Bismillahirrahmanirrahim. Judulnya Ar-Raja'u ma qaranahu amalun wa ila fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang disertai amal. Jika tidak disertai amal, maka itu hanyalah angan-angan. Nah, itu judulnya. Ar-raja'u ma qaranahul amal wa illa fahuwa umniyatun. Harapan adalah sesuatu yang disertai amal. Jika tidak disertai amal, maka ia hanyalah angan-angan. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini melanjutkan dari hikmah yang sudah kita lewatin. Ada di dalam hikmah yang tentang al-hajnu, tentang sedih. Jadi sedih itu ada hajnul kadib, ada hajnul sodik. Ada sedih yang bohong, ada sedih yang benar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulnya untuk memberikan kabar-kabar dari Allah. Jadi kabar tersebut ada yang disebut dengan kabar nazirun, peringatan. Ada basirun, kabar gembira. Nah, jika Rasulullah menyampaikan peringatan dari Allah, maka yang timbul di dalam hati kita khauf, yaitu rasa takut.
Dan jika Rasulullah menyampaikan kabar gembira, maka yang timbul dalam hati kita adalah senang. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosa-dosanya misalkan. Nah itu. Sehingga dikatakan oleh ulama, qala ba'dul ulama di dalam kitab Iqadul Himam, ar-raja'u ta'alukul qalbi bimatbu'in yahsulu lahu fil mustaqbal minal akhdi fil amal al-muhassililahu. Roja itu menurut ulama terkaitnya hati dengan yang kita harapkan yang akan hasil di waktu yang akan datang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih." Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, fal ya'mal amalan sholiha, maka hendaknya beramalah dengan amal soleh. Nah, yang disebut dengan amal soleh adalah amal-amal kebaikan, amal ibadah yang didorong oleh keimanan. Jadi walaupun bentuknya bentuk baik, kalau tidak didorong dengan keimanan bukan amal soleh, hanya amal baik. Nolong orang bisa disebut amal soleh jika yang mendorongnya itu keimanan karena iman. Sedekah bisa disebut amal soleh jika dasar dari didorong oleh keimanan. Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholiha." Barang siapa yang mengharapkan berjumpa dengan Tuhannya, maka beramal dengan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Dan janganlah menyekutukan Allah. Wala yusyrik, janganlah menyekutukan Allah bi ibadati rabbih, dengan ibadah kepada Tuhan, yaitu Tuhan kita itu Allah, ada ke siapapun. Ke salah satu siapapun. Jadi Allah itu paling tidak mau jika disekutukan. Disekutukan dengan manusia, disekutukan dengan pahala, disekutukan dengan surga, disekutukan dengan apapun. Jadi kalau kita ibadah itu inginnya Allah itu kita hanya karena Allah. Jadi tidak ada keinginan-keinginan yang lain. Nah, kembali lagi. Ini bahasan tentang roja. Judulnya roja. Roja adalah yang tadi harapan sesuatu yang disertai amal. Itu roja. Nah, orang yang taubatnya ingin diterima oleh Allah, ada dua macam. Orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada yang satu golongan. Golongan yang satu yang hanya berilusi. Ingin dosanya diampuni, tapi dia sama sekali tidak memiliki usaha yang kuat untuk keluar dari zona maksiat. Nah, ini orang-orang yang taubat kepada Allah. Ada orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, tetapi keinginan bertobatnya itu hanyalah berilusi semata. Ingin dosanya diampuni oleh Allah, tetapi tidak ada upaya, tidak ada usaha yang kuat untuk keluar dari zona maksiat. Ingin tobat, tetapi tetap bergaul dengan orang-orang yang selama ini bersama-sama melakukan maksiat. Ingin kita dekat dengan Allah, tetapi tetap kita jauh dari orang-orang yang sedang dekat-dekat dengan Allah. Jadi keinginan bertobatnya itu tidak ada upaya.
hanya keinginan saja. Tetapi dia berharap dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang disebut dengan rojaul kadib. Roja yang bohong. Ini bukan roja, tetapi umniyah. Hanya angan-angan. Hanya ilusi angan-angan. Nah. Yang kedua, ingin dosanya diampuni oleh Allah, orang tobat nih. Dan dia berjuang sekuat tenaga meninggalkan maksiat. Berjuang sekuat tenaga. Maksiat ditinggalkan. Yang menimbulkan dosa-dosa ditinggalkan. Nah, orang seperti inilah yang besar harapan terampuni dosanya oleh Allah. Itulah disebut dengan roja. Jadi roja, harapan sesuatu yang disertai dengan amal. Disebut roja, diampuni dosa oleh Allah. Aku roja, diampuni dosa oleh Allah. Tetapi dia sambil bergerak untuk berusaha menjauhi maksiat, berusaha mentobati dosa. Aku berasal harapan mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun berusaha untuk menjadi orang-orang yang pantas mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Itulah roja, ada pergerakan, ada usaha pada dohir kita. Kalau contoh umniyah, roja itu kan lawannya umniyah. Kalau umniyatun tamani, dia besar harapan tetapi tidak disertai amal. Tidak disertai usaha upaya, maka itu hanyalah angan-angan. Contoh ibu-ibu, bapak-bapak. Kita lihat tetangga pagi-pagi pergi ke sawah. Ada yang pergi ke pasar, ada yang pergi ke kebun. Nah, yang pergi ke kebun sebentar lagi mau panen pete. Nah, kita sebagai tetangganya kerjaannya duduk aja, ngopi. Orang yang lewat mau kemana? Mau ke kebun. Oh, ada apa? Ini mau panen. Oh iya. Mau kemana? Mau ke sawah. Ada apa? Ini mau nyangkul. Oh iya. Dia kerjanya cuma duduk, ngopi saja. Duduk aja. Nggak ada kerjaan-kerjaan yang lain. Lalu ia katakan, mudah-mudahan panen padi sekarang ini subur, bagus hasilnya. Mudah-mudahan pohon pete ini berbuah, buahnya bagus sekali. Nah, padahal ia nanam tidak, punya pohonnya tidak. Nah, itu orang stres. Itu namanya umniyah namanya. Umniyah itu adalah mereka berharap tetapi tidak disertai dengan amal. Mengharapkan ridho Allah tetapi tidak menggunakan kemampuannya untuk beramal bagaimana agar mendapatkan ridho Allah. Mengharapkan masuk ke surga tetapi amalnya tidak beramal orang-orang ahli surga. Nah, itu namanya umniyah. Kalau roja itu adalah wa huwa yab'asu alal ijtihadi fil amal. Orang yang roja, yang besar harapan, akan menjadikan pendorong semangat untuk beramal. Orang ini tobat. Nah, dengan tobatnya itu dia besar harapan bahwa dosanya diampuni oleh Allah. Sehingga benar-benar dia dalam beramal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mencontohkan roja itu sama seperti sayap burung. Ibu-ibu kalau burung kan ada sayapnya. Tetapi kalau burung yang ada sayapnya, tetapi tidak dikipas-kipaskan sayapnya. Diam saja.
Kira-kira bisa terbang nggak, Bu? Tidak ya. Tidak bisa terbang. Nah, roja itu seperti sayap burung. Begitu si burung ini punya sayap, dikipas-kipaskan sayapnya, maka si burung akan terbang. Akan mencapai, menuju apa yang dia cita-citakan, dia inginkan. Begitupun manusia yang berharap, yang mempunyai roja besar harapan, mendapatkan ampunan Allah, besar harapan mendapatkan anugerah Allah, besar harapan dosanya diterima, tobatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia pun mengkipas-kipaskan anggota tubuhnya, bukan sayapnya, anggota tubuhnya dihadapkan kepada Allah, hatinya dihadapkan kepada Allah, rasanya pun dihadapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah RFM yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man roja ma'rifatallahi ta'ala falai bitolabil ilmi nafi minat tauhidi wal fikhi wal ilmi suluki walai bil musara'ati ilal khairat wa tarkil munkarat zahiran wa batinan wa kasrati dzikri ma huduril qalbi wa ila pal mutamanni magrurun. Nah, wa man roja ma'rifatallahi ta'ala, barang siapa yang mengharapkan bisa ma'rifat kepada Allah, barang siapa yang berharap bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, fa'alaihi bitolabil ilmin nafi, maka wajib untuknya mencari ilmu yang bermanfaat. Nah, alhamdulillah ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah RFM, kita cita-cita ingin ma'rifat. Pertama yang harus kita tempuh adalah mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu nafi. Dan sekarang kita setiap subuh, setiap malam diberjumpakan dengan ilmu Allah, ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Berarti kita sedang usaha. Inilah yang disebut dengan roja. Kita besar harapan, kita bisa ma'rifat kepada Allah. Dan kita tempuh mencari ilmu. Minat tauhidi wal fikih wa ilmi suluki. Ilmu nafi itu yang kita cari 3. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf. Tuh, ilmu suluk. Ilmu tauhid untuk meluruskan akidah kita, supaya akidah kita tidak menjadi akidah Mu'tazilah, tidak menjadi akidah Jabariyah, tidak menjadi akidah yang terlarang, tetapi akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah, supaya kita tidak terjerumus terhadap pemusyrikan. Karena yang disebut dengan musyrik itu bukan hanya muja ke gunung, pergi ke suatu gunung Kawih misalkan, bukan. Tetapi musyrik itu adalah menyekutukan Allah di dalam hati kita. Sehingga jika kita melakukan sesuatu apapun, tetapi di dalam hati kita itu ada Allah dan ada yang lainnya, itulah musyrik. Karena musyrik itu ada musyrik khafi, ada musyrik jali. Ada musyrik yang samar, ada musyrik yang jelas. Kalau seseorang pergi ke Gunung Kawi itu musyrik jelas. Nah, ini musyrik yang samar. Yaitu dikala seseorang, contoh seseorang itu sakit, lalu dia berobat, minum obat, lalu sehat, hatinya mengatakan alhamdulillah, setelah berobat sekarang jadi sehat. Allah menyembuhkan aku, wasilahnya minum obat. Tetapi dikatakan di dalam hati itu syirkun, musyrik. Sekali lagi, kalau mengatakan begini, di dalam hati kita dikatakan begini, alhamdulillah setelah minum obat jadi sehat, Allah menyehatkan saya setelah minum obat. Tetapi di dalam hati itu musyrik, khafi, syirkun, menyekutukan Allah.
Karena kenapa? Karena ada Allah, ada obat. Yang seharusnya adalah obat itu diminum, jangan ditekadkan. Obat itu diminum, jangan diyakinkan. Jangan ditekadkan. Ya, begitu. Begitu ibu-ibu, bapak-bapak. Nah, jadi ilmu tauhid adalah sebagian dari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Wal fikih dan ilmu fikih. Belajar tentang ibadah, sholat menurut fikih yang benar, puasa menurut fikih yang benar, segala macam ibadah-ibadah menurut fikihnya benar, tauhidnya benar, suluk tasawufnya juga benar. Sehingga hatinya mulai belajar untuk membersihkan hati. Wa laibil musarati ilal khairat wa tarkil munkarat dhahirun wa batinan, dan mereka pun orang-orang yang roja besar harapan ingin mengenal Allah segera dalam melakukan kebaikan-kebaikan dan segera dalam meninggalkan keburukan-keburukan dohir dan batin, serta memperbanyak zikir, serta memperbanyak zikir, memperbanyak riadah, memperbanyak ilmu, thalabul ilmi, ibadah, disegera-segerakan ibadah itu, semangat. Nah, bila terjadi seperti demikian, maka itulah orang yang termasuk roja yang benar. Besar harapan, ia ingin mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wa ila pa mutamannin magrurun, tetapi kalau tidak begitu, kalau orang ingin ma'rifat kepada Allah tetapi dia tidak pernah talabul ilmi, mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu tauhid, fikih dan tasawuf, dia tidak segera dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan, batin, dohir dan batin, dia tidak memperbanyak zikir, itu hanya tamani, artinya hanya angan-angan saja. Bohong. Low battery. Orang mengatakan ingin marifat, bohong. Itu hanya angan-angan saja. Karena kalau orang ingin belajar marifat, ingin marifat kepada Allah Subhanahu wa taala, roja ma'rifat Allah taala, dia harus melakukan beberapa hal. Di antaranya adalah thalabul ilmi yang bermanfaat, harus segera dalam melakukan kewajiban-kewajiban Allah, kebaikan-kebaikan, dan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu baru disebut roja. Paman roja biduhul jannah falahi bimtisali awamirillahi taala wazdina binawahi wa ila fahuwa magrurun. Paman roja, barang siapa yang berharap, tuh roja kan judulnya roja. Barang siapa yang berharap ingin dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya ia low battery. Please charge. awamirillahi taala. Segera dia memperhatikan perintah-perintah Allah. Allah memerintahkan A, segera ia lakukan. Allah melarang B, segera ia jauhi. Apa yang dilarang oleh Allah dijauhi, apa yang diperintahkan oleh Allah dilakukan. Apabila seseorang sudah melakukan perintah Allah yang semaksimal mungkin dan menjauhi larangan Allah semaksimal mungkin, lalu dia berharap ingin masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, atau dia berharap dimasukkan ke surga oleh Allah, maka itu orang adalah orang yang roja. Tetapi kalau orang ingin masuk ke surganya Allah, ingin dimasukkan ke surganya Allah, tetapi larangan Allah malah dikerjakan, perintah Allah malah ditinggalkan, itu namanya magrurun, orang yang tertipu. Atas ibu. Nah, itulah low battery. Please charge. Di hikmah yang ke berapa ini? 76 ini. Itulah yang disebut dengan roja. Jadi sekali lagi, roja, ar-roja'u ma qaranahu amalun wa illa fahuwa umniyatun. Roja itu adalah, harapan itu adalah sesuatu yang disertai amal. Jika tidak disertai amal, maka ia hanyalah angan-angan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, barangkali ada pertanyaan, mangga silakan. Bengkulu hadir, Bengkulu. Hadir Pak Ustadz. Low battery. Please charge. Kemarin kita tidak bisa hadir di acara Pak Ustadz, cuman melihat video-videonya aja, Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Boleh bertanya sedikit Pak Ustadz? Iya,